Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Gimana kabarnya hari ini? Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Bersama saya Pendeta Telurus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini kita kembali kepada acara kita yaitu Question of Monday. Pertanyaan di hari Senin ini, apa yang saudara tanyakan, itu yang saya jawab. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar siaran ini dapat berkembang bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Dan saudara jangan lupa pencet bel notifikasinya supaya postingan terbaru atau upload terbaru kami bisa saudara terima setiap kami upload ya. Oke, hari ini saya mau sampaikan pertanyaan dari seseorang berinisial L. Pertanyaan gini, nobody's perfect. Bahkan orang yang kelihatan rohani sekalipun pasti ada celahnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menegur sesama jemaat Tuhan namun dalam kasih dan bukannya menghakimi dan merasa paling suci? Atau kalaupun tidak ditegur langsung, apakah ada cara lain untuk menyikapinya? Nah, jadi pertanyaannya tentang menegur dengan kasih atau menghakimi. Ya, begitu. Nah, saya ingin menjawab dari Alkitab tentunya. Ya, sebelum saya menjawab ini, saya mendasarinya dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, saya nggak akan membahas terlalu detail secara teologis, tetapi secara sederhana saja dalam kesehari-harian kita supaya kita dapat memahaminya. Dan kalau saudara mungkin ada jawaban yang mungkin saya belum sempat bagikan karena waktu yang terbatas, saudara dapat share di kolom komentar ya, supaya kalau orang yang menonton ini bisa juga terbantukan dengan jawaban saudara. Oke? Puji Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya itu kan menegur dengan kasih dan menghakimi itu apa bedanya? Kira-kira begitu ya. Karena banyak orang seringkali dan kalau kita lihat di sosmed ya, luar biasa orang bisa stres, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara dia merasa dihakimi begitu. Ya, kemarin saya baru nonton juga di acara podcastnya Deddy Corbuzier dengan Denny Sumargo. Waktu itu dia menceritakan ya, Denny Sumargo ini seorang mantan atlet basket nasional yang kemudian dia merasa dihakimi oleh berita yang tidak benar menurut dia. Jadi dia merasa difitnah dan tertekannya luar biasa. Sampai dia pernah merasa bahwa Tuhan itu nggak ada untuk membela dia, karena dia merasa semua orang itu menunjuk jari mereka kepada dia sebagai orang yang bersalah, padahal dia tidak melakukan hal itu. Nah, saudara, bahwa dalam kehidupan orang Kristen juga demikian. Jadi semua orang ya, kalau kita tidak menjaga diri kita bisa menjadi hakim-hakim bagi orang lain, termasuk orang Kristen ya, enggak pandang bulu gitu ya. Karena apa? Karena menghakimi itu berarti kita telah menjustifikasi, kita telah bukan hanya menuduh, tetapi kita telah memutuskan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah kan sebetulnya. Tetapi kebanyakan orang menuding orang lain itu dengan telah menjatuhkan vonis bahwa yang ditunjuk itu pasti bersalah. Padahal kata menghakimi sendiri dari bahasa hukum ini adalah keputusan yang diberikan oleh seorang hakim itu bersalah atau tidak bersalah setelah tentu melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alat bukti, berdasarkan bukti-bukti yang valid begitu, dan juga berdasarkan kesaksian orang lain yang dianggap paham akan hal itu. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan orang Kristen itu ternyata banyak loh orang yang nggak pakai dasar, nggak pakai bukti, nggak pakai saksi, tapi kita bisa seenaknya nuding orang, kita bisa menghakimi orang lain tanpa kita memberikan kesempatan orang itu untuk membela diri, untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Nah, sekarang pertanyaan, sebetulnya siapa sih yang boleh menghakimi? Nomor satu tentu adalah Tuhan Allah itu sendiri.
yang berhak menghakimi. Karena dia pencipta, tentu dia sebagai pribadi yang punya kewenangan penuh atas ciptaan, jadi dia berhak menghakimi apa yang telah melanggar, yang dianggap melanggar hukum-hukumnya, begitu ya. Nah, sementara kita dalam konteks manusia, siapa yang bisa menghakimi? Tentu orang-orang yang diberikan otoritas oleh Allah untuk mewakili dia di dalam menghakimi orang lain. Nah, misalkan ya untuk urusan hukum, ya tentu kita punya hakim di pengadilan. Jadi bahkan polisi pun kalau kita nonton acara 86 misalkan di Net TV, di sana telah dituliskan bahwa orang-orang yang ditangkap misalkan sana belum tentu bersalah, ya sebelum ada keputusan pengadilan. Oke, jadi jelas. Nah, dalam konteks yang lebih dekat, misalkan siapa sih yang punya otoritas untuk menghakimi itu? Dalam gereja misalkan, ya tentu gembala sidang atau para pemimpin. Ya, ada para penatua di situ, ada para majelis. Dalam hal apa gitu ya? Ada hal-hal yang tentu perlu klarifikasi, perlu alat bukti dan sebagainya. Dalam rumah tangga yang punya hak atau kuasa untuk menghakimi adalah orang tua. Saya seorang bapak, saya bisa menjadi hakim di dalam rumah tangga saya apabila saya temukan ada hal-hal yang tentu melanggar daripada koridor kebenaran firman Tuhan. Ya dimana misalkan saya menjadi hakim atas anak saya ketika mereka salah. Pertama, saya berhak menegur. Kedua, saya berhak untuk memberikan hukuman berupa sanksi, misalkan ya yang sederhana lah, saya keep uang jajan mereka. Jadi misalnya saya nggak mau kasih uang jajan karena kamu telah melakukan pelanggaran terhadap sesuatu, misalkan ya, misalkan dia menyalahgunakan uang jajannya, jadi dia membeli hal-hal yang tidak berguna atau tidak patut bagi dirinya, maka saya berhak untuk menghakimi dia bahwa kamu salah dalam menggunakan keuangan, maka saya papamu berhak untuk tidak memberikan uang jajan selama misalkan 1 minggu misalkan. Nah, itu saya bertindak sebagai hakim, saya memutuskan dia bersalah dan patut menerima hukuman atau sanksi seperti itu. Dalam konteks gereja, misalkan saya sebagai gembala jemaat, saya berhak menghakimi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelayan, bahkan jemaat, ya. Saya berhak untuk menghakiminya, tetapi saya harus mengedepankan pertama adalah proses, ya, proses pendekatan dulu. Saya nggak boleh langsung nunjuk jari, langsung memvonis. Kalau saya mendapati berita misalkan tentang perbuatan yang melanggar hukum atau firman Allah, maka tentu saya harus klarifikasi dulu. Karena asas praduga tidak bersalah tentu harus dikedepankan sebelum saya mengetahui yang sebenarnya. Jadi saya harus memanggil dulu, kemudian saya harus panggil saksi, harus ada alat buktinya, kemudian saya baru bisa memutuskan apakah jemaat atau pelayan tersebut memang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran yang patut untuk diberikan sanksi. Apakah itu berupa teguran, ataukah itu berupa sanksi untuk misalkan skorsing dalam pelayanan dan sebagainya. Jadi saya menjadi hakim ketika saya mendapati bahwa memang orang ini betul-betul layak untuk menerima penghukuman, atau kalau dia tidak bersalah, saya harus memastikan orang ini dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang tiba kepada saya, sehingga saya memastikan orang ini punya nama baik yang tidak tercemar. Nah, kemudian kalau saya berbicara tentang yang di luar, ya, misalkan itu di luar gereja, misalkan ada orang yang gampang sekali menuduh, ya, langsung menghakimi bahwa itu orang berdosa, dia pasti masuk neraka. Saudara, saya ingat waktu saya baru tamat sekolah Alkitab lebih dari 15 tahun yang lalu, saya baru tamat sekolah Alkitab ya kurang lebih 19 tahun yang lalu, saya bisa menuding teman-teman saya atau bahkan kedua orang tua saya waktu itu masih merokok. Saya bisa langsung tuding mereka, kalau kamu masih merokok, kamu pasti masuk neraka. Akibatnya apa, saudara? Orang tua saya justru balas memarahi saya, teman-teman saya menjauhi saya, dan saya justru menjadi musuh bersama. Nah, mungkin ini benar. Saya melihat mereka merokok, ya, di dekat gereja, sebetulnya di area gereja, ya, di luar, meskipun di luar. Tetapi pendekatan saya harusnya adalah pendekatan berdasarkan kasih, gitu ya. Jadi saya bukan langsung menuding, memang mereka salah, ya. Tetapi dalam hal ini orang seringkali menghakimi dalam arti langsung membuat
orang lain itu tidak punya kans atau kesempatan untuk berubah, apalagi kalau mau bertobat gitu ya. Jadi kita nggak berhenti masuk neraka. Ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini sebetulnya mungkin saya benar ketika menunjukkan bahwa mereka bisa dirusak oleh rokok. Tetapi ketika saya mengatakan kamu pasti masuk neraka, hal itu telah membuat saya menjadi hakim yang tidak memberikan kesempatan orang untuk diubahkan oleh Tuhan atau mereka punya kesadaran untuk berubah seperti itu. Lalu kemudian kalau kita juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya masa lalu yang nggak bagus, lalu kemudian kita mulai menjauh lah. Ketika orang itu ternyata mau ke gereja dan kita mulai jaga jarak, kok ada sih mantan napi kok ada di sekitar kita nih di dalam gereja, kemudian kita mulai nggak nyaman, kita mulai merasa ini. Artinya sebetulnya meskipun kita nggak ngomong langsung karena nggak enak sama orangnya, tetapi dengan gimmick kita, dengan gestur tubuh kita, ya gerak-gerik kita terhadap orang itu telah menunjukkan bahwa kita telah menghakimi dia sebagai penjahat, meskipun dia sudah sebetulnya memang pernah jadi penjahat dan ditangkap polisi bahkan masuk dalam penjara, tetapi kita tidak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam gereja karena kita masih menganggap dia sama seperti itu, padahal dia sudah bertobat dan dia mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi kita telah menjadi hakim, meskipun nggak ngomong, tapi kita telah menjustifikasi bahwa kamu nggak layak ada di gereja, tempatmu bukan di sini, tempatmu itu ya dengan orang-orang yang masuk neraka. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya yang seringkali menjadi penghalang bahkan orang-orang di zaman Yesus. Nah, saudara, ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kepergok berzina, Yesus nggak bilang dia benar, bahwa memang fakta orang ini kedapatan bukti dia berzina. Tetapi kenapa Yesus tidak menghakimi dia? Justru Yesus bertanya balik, ya, bukan bertanya sih sebetulnya, dia sedang melemparkan kembali apa yang mereka tuduhkan kepada perempuan ini kepada diri mereka. Ketika Yesus berkata, kalau barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Saudara, perempuan ini dipergoki, terbukti, ada saksi. Tetapi kenapa Yesus tidak menghakimi? Karena Yesus tahu bahwa orang-orang ini yang bawa bukti kepada Yesus, mereka punya niat dan motivasi yang buruk. Mereka tidak benar. Pertama, mereka ingin mencobai Yesus. Mereka hanya ingin menjatuhkan Yesus, bukan berniat untuk menolong si perempuan. Ya, karena pertanyaannya, kenapa si perempuan ini yang dibawa sebagai orang berzina, sementara laki-lakinya tidak? Ini nggak fair. Berarti kan Yesus melihat ada ketidakbenaran di sini. Motivasinya salah, bahwa mereka telah menghakimi perempuan ini layak mati karena hukumnya seperti itu. Padahal hukum Taurat menegaskan bukan hanya perempuannya, tetapi laki-lakinya juga harus dihukum mati. Tetapi Yesus tidak menghukumnya. Yesus memberikan kesempatan perempuan ini bertobat ketika Yesus berkata, pulanglah, dosamu sudah diampuni, tapi jangan berbuat lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita tahu bahwa ada orang-orang yang memang hidup dalam dosa, tetapi kita tidak memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Kita sudah menjustifikasi bahwa mereka nggak mungkin berubah, mereka nggak mungkin bertobat, dan akhirnya kita sendiri menjadi hakim yang sebetulnya kita sendiri jangan-jangan, kata Paulus, kalau kita nggak hati-hati kita bisa menjadi orang yang tertinggal juga sebetulnya. Jadi kita harus fair gitu ya. Nah, orang-orang bisa mengkritisi, tetapi beda dimotivasi, saudara. Ya, bahasa sebenarnya kritik lah gitu ya. Kita bisa menegur, kita bisa, kalaupun kita nggak negur, kita susah ngomong, ya udah doain aja Tuhan jamah supaya orang itu berubah gitu. Tapi nggak usah hakimi. Kalaupun kita mau, kita tahu memang itu salah, kita nggak berani ngomong, kita doakan, tapi kita juga bisa melaporkan kepada otoritas. Misalkan anaknya nakal, anak sudah ini, ya laporkan ke orang tua yang punya otoritas. Kalau di gereja, saudara canggung untuk negur orang yang memang berbuat salah, ya sampaikan kepada gembala beserta buktinya dan saksinya. Kalau itu bersalah secara hukum pidana atau hukum perdata, hukum negara, maka saudara dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Seperti itu. Jadi jangan kita menuding bahwa mereka ini orang-orang yang sudah pasti bersalah. Seperti itu, ya. Kita nggak punya hak untuk menjustifikasi itu. Jadi saudara, ini praktis-praktis saja. Sekali lagi karena waktu yang terbatas, saudara dapat menambahinya di kolom komentar jika saudara memahami ini.
Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi bukan definisi, tapi secara praktis saja bagaimana kita menyikapi pertanyaan ini, menegur dengan kasih atau menghakimi. Jangan lupa saudara, kalaupun saudara lihat memang itu bukti salah, saudara samperin orangnya, nyatakan, tapi dalam motif kasih, ingin menegur agar dia berubah. Bukan kita menghakimi dengan motivasi salah supaya dia jatuh, supaya dia dihukum Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Qmon berikutnya. God bless you all. Hallelujah, bless people.